Saudara Yesus, mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Kalau saudara sudah dapatkan ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Masing-masing dari tempat saudara, ayo kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, haleluya, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita. Dan karena dosa, kita menjalani hidup yang sia-sia. Kita menjalani hidup dengan cara yang sia-sia. Dan selama ini kita menjalani kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang jatuh bangun di dalam dosa. Tapi Alkitab berkata, kamu telah ditebus oleh darah Yesus. Ini bukan barang yang fana, ini bukan pula emas atau perak, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi ini adalah darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena dalam perjanjian lama kita tahu penebusan dosa dilakukan oleh penumpahan darah anak domba. Itu adalah pelambang dari penumpahan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Darah Yesus adalah darah yang spesial. Amin, saudara. Ini darah yang luar biasa, darah yang mahal. Kenapa? Karena kita tahu bersama darah dalam diri seorang anak diwariskan dari orang tuanya. Dan siapakah orang tua Yesus yang sebenarnya? Itulah Allah sendiri. Darah Yesus tidak diwariskan dari Yusuf, suaminya Maria, saudara-saudara. Karena Yesus tidak dilahirkan dari benihnya Yusuf. Roh Kudus menaruh benih firman di dalam rahim Maria. Dan dari benih firman tersebut, Roh Kudus menaunginya. Dan terjadilah transisi Allah menjadi manusia. Itu dimulai dari rahimnya Maria. Jadi di dalam rahim Maria, Allah berubah jadi manusia. Sehingga ketika Yesus dilahirkan, dia menjadi manusia. Yesus masuk ke dalam rahim Maria sebagai Allah. Tapi Yesus keluar kembali dari rahim Maria sebagai manusia. Dan itu sebabnya Yesus adalah 100% Allah. Karena secara nature dia adalah Allah. Dan Yesus juga 100% manusia. Karena secara manusia dia memang manusia. Karena lahir dari rahim seorang perempuan yang namanya Maria. Jadi saudara-saudara, darah Yesus itu spesial. Darah Yesus itu mahal. Karena ini darahnya Allah sendiri. Ini darah yang spesial, darah yang luar biasa. Dan itu sebabnya saya percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam darah Yesus. Itulah sebabnya mengapa darah Yesus harus dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Karena darah Yesus memiliki kuasa untuk membasuh dosa manusia. Untuk membersihkan dosa manusia. Dan saya mau berkata dengan terus terang, setiap kita, saya dan saudara, harus mengalami penebusan oleh kuasa darah Yesus. Karena setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap manusia telah diperbudak oleh belenggu dosa. Dan mereka tidak bisa dibebaskan atau membebaskan diri mereka dari belenggu dosa.
Tapi darah Yesus dapat membebaskan saudara dari belenggu dosa. Darah Yesus dapat menyucikan saudara dari segala dosa. Sehingga kalau saudara menerima darah Yesus itu diaplikasikan dalam kehidupan saudara, maka hati nuranimu akan disucikan. Maka hidupmu akan disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi engkau menjadi tuan atas dosa. Engkau dapat mengalahkan dosa. Sekian lama kita hidup sebagai manusia, tidak pernah ada seorang pun yang bisa mengalahkan dosa. Tapi kuasa darah Yesus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, dan juga telah mengalahkan maut. Dan itu sebabnya saudara, saya percaya kalau hari ini kau menerima darah Yesus dalam kehidupanmu, maka kuasa darah Yesus akan bekerja dalam hidupmu, membersihkan seluruh hidupmu dari segala dosa yang selama ini mengganggu hidupmu, yang selama ini membelenggu hidupmu, yang selama ini memperbudak hidupmu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa biar darah Yesus diaplikasikan dalam hidup saudara dan engkau mengalami kuasa di dalam darah Yesus.